Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rival Fauzi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa arti pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode, materi, dan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik individu murid dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran. Bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Guru harus memahami kebutuhan belajar murid. Ada 3 aspek dalam menentukan kebutuhan belajar murid. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Aspek yang kedua adalah minat murid. Dan aspek yang ketiga dalam menentukan kebutuhan belajar murid adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menyusun strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Minat murid. Minat setiap anak pastilah berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid memiliki minat yang beragam. Ada yang minat di olahraga, ada yang minat kesenian, minat di sains, dan lain sebagainya. Profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Ada 4 faktor dalam menentukan profil belajar murid. Faktor lingkungan, faktor budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat kita identifikasi dengan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah kita lakukan, berbicara dengan wali kelas sebelumnya, melihat rapot murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada 3 strategi yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Kita dapat menggunakan salah satu di antara 3 diferensiasi tersebut atau menggabungkan atau mengkombinasikan dari diferensiasi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Terdapat keterkaitan atau koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain. Modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 2.1 menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antara modul 1.2 dan 2.1 mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus menjalankan perannya untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Koneksi antara modul 1.3 dan 2.1. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita di masa depan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Koneksi yang terakhir adalah koneksi antara modul 1.4 dan 2.1. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Belajar adalah sebuah perjalanan dari fakta ke pengetahuan, ke pemahaman, dan akhirnya kebijaksanaan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.